Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi pada kajian kitab Musfuriyah. Kali ini kita akan membahas hadis yang ketiga dari kitab Musfuriyah, yaitu tentang keutamaan menghormati orang tua. Langsung saja kita masuk ke dalam kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan wa yaqulu ya abdi qad kabbara sannaka wa raqa jaldaka wa taqa ngadmaka wa qtaraba ajlaka wa hana qadumaka ilayya fastahya minni fa ana astahyi min syaibatika an u'adzibuka finnar. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat wajah orang tua, orang yang sudah berusia tua, di pagi hari dan di sore hari. Dia berfirman, Allah berfirman, wahai hambaku, usiamu telah tua, kulit tubuhmu telah keriput, tulangmu telah rapuh, ajalmu telah mendekat. Sudah waktunya kamu menemuiku, maka merasa malulah kamu kepadaku, karena aku malu menyiksamu di neraka karena usia tuanmu, karena ubanmu yang kau miliki. Nah, jadi ketika kita berusia sudah tua, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat wajah kita yang sudah tua ini pagi dan sore, ya, sambil berfirman, ya, bahwa sambil kita diingatkan bahwa usia kita sudah tua. Dan Allah berfirman, Allah itu malu menyiksa kita di neraka karena uban yang kita miliki. Ini maksudnya supaya apa? Supaya kita ingat ketika kita sudah tua, waktunya harus memperbanyak lagi ibadah kita, meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan, serta kualitas ibadah kita, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Lebih lanjut, kitab Musfuriyah ini juga menyampaikan hikayat atau cerita hikmah di balik atau yang berkaitan dengan hadis tersebut. Wa huqiya anna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu kana yadhhabu ilal jama'ati li sholatil fajri masru'an falaqqa syaikhan fi tariqi yamshi qadamahu ala sakinah wal waqar fi salakit tariq wa ma marra Ali radhiyallahu ta'ala anhu takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi hatta hana waqtu tulungi syamsi falamma dana syaikhu ila babil masjidi falam yadkhul masjid fa'lam Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana minan nasara, ya, fadakhala Ali al-masjidah fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firrukungi fatulu rukungi miqdar ruku'aini hatta adrakahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu falamma faragha minas sholati qala ya Rasulullah lam tulut rukungi fi hadhihi shalah ma kuntu taf'alu mithlu dzalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama roka'tu wa qalat subhana rabbiyal azimi kama kana warada
wa aradtu an arfa'a ra'sa ja'a Jibril alaihi salam wa wada'a janahahu ala dhuhri wa akhadhani tawilan falamma rafa'a janahahu rafa'at ra'sa faqalu lamma fa'ala hakadha faqala ma sa'altahu an dzalik fahadara Jibril alaihi salam wa qala ya Muhammad inna aliyan kana yasta'jilu lil jamaah falaqa syaikhan nasraniyan fit tariq wa lam ya'lam aliyan annahu nasrani wa akramahu li ajli syaibatihi wa ma taqaddama anhu wa hafadha haqqahu fa amarani Allah ta'ala an akhadhaka fir rukungi hatta yadraka ali salatal fajri wa hadha laisa ya'jibu wa ajabul ajab inna Allah ta'ala amrun Mikail alaihi salam anna ya'khudul syamsi bijanahahi hatta la tatalungu syamsi tawilan di ajli Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa qala hadha darajah bi hurmati syaikhin alfani manga annahu kana nasraniyan. Yang kurang lebih artinya dari pembahasan ini adalah diceritakan bahwa suatu ketika Ali radhiyallahu anhu pergi berjalan cepat untuk menunaikan salat berjamaah subuh. Di tengah-tengah jalan ia melihat orang yang sudah tua tengah berjalan dengan pelan dan tenang di depannya. Ali radhiyallahu anhu tidak mau mendahulunya karena memuliakan dan mengagungkannya orang tua itu karena ubannya. Ali sabar menanti hingga waktu terbit matahari akan menjelang. Ketika orang tua itu sudah sampai di pintu masjid, ia tidak masuk ke dalamnya. Ali radhiyallahu ta'ala anhu tahu kalau orang tua itu ternyata adalah seorang Nasrani. Setelah itu Ali segera masuk masjid dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlamakan rukuknya seukuran waktu melakukan 2 rukuk hingga akhirnya Ali mendapati rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali selesai dari salatnya, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tadi memperlamakan rukuk? Padahal Anda biasanya tidak seperti itu," tanya Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku ruku dan membaca subhana rabbiyal azimi sebagaimana bacaan rutinku, kemudian aku mau bangun dari ruku, maka tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di punggungku dan menahannya lama. Ketika Jibril telah mengangkat sayapnya, maka aku pun bangun dari rukuku. Kemudian orang-orang bertanya, mengapa Anda memperlamakan ruku? Rasulullah SAW menjawab, aku tidak mempertanyakan kepada Jibril tentang mengapa ia menahanku. Kemudian Jibril datang dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Ali tengah cepat-cepat pergi untuk berjamaah. Hanya saja di tengah jalan ia melihat orang tua Nasrani yang berjalan dengan pelan di depannya. Sedangkan ia sendiri tidak tahu kalau orang tua itu adalah seorang Nasrani. Ia pun tidak mau mendahulunya demi memuliakan orang tua itu karena ubannya. Ia mengedepankan hak orang tua itu. Kemudian Allah memerintahkanku untuk menahanmu saat ruku agar Ali dapat mendapati sholat berjamaah subuh bersamamu. Itu bukanlah hal yang aneh. Yang lebih anehnya adalah Allah memerintahkan Mikail menahan matahari agar tidak terlebih dahulu demi Ali. Cerita di atas menunjukkan betapa tingginya derajat atau keutamaan memuliakan orang yang sudah tua, padahal orang tua itu adalah seorang Nasrani. Nah, jadi bagaimanapun kondisi orang tua, siapapun ia, agamanya apa, tapi kita berkewajiban atau disarankan atau malah disuruh untuk menghormati orang tua tersebut tanpa melihat apa agamanya, dari mana sukunya dan sebagainya.
Ya, yang kita lakukan adalah bagaimana kita memuliakan orang tua siapapun itu. Terlebih orang tua itu adalah orang tua kita sendiri. Ada juga kisah yang lain, ya. Hikayatun ukhra lamma qarabat wafatu Ustadz Abi Mansur Al-Maturidi rahimahu ta'ala anhu wa kana yauma idzin ibnu samanina sanatan famaradu syekh fa amara Aba Mansur ayyad luba ngabdan limislihi sanan wa yastarihi wa ya'taqihi anhu fatolaba Abu Mansur fama wajada mislu hadzal abdi. Menjelang masa-masa kewafatan guru Abu Mansur Al-Maturidi, semoga Allah merahmatinya, saat itu ia berusia 80 tahun. Saat itu gurunya jatuh sakit. Ia menyuruh Abu Mansur mencarikan budak yang berusia sama dengannya, yaitu 80 tahun, dan menyuruh untuk membeli dan memerdekakannya untuk gurunya itu. Dengan segera Abu Mansur pun mencari-cari budak yang gurunya inginkan. Ia bertanya-tanya kepada orang-orang, di manakah aku bisa mendapati seorang budak yang berusia 80 tahun. Faqalu kaifa tajidu ngabdan ibnu samanina sanatan wa huwa yabqa 'ala raqi wa lam ya'taq. Bagaimana ada budak yang berusia 80 tahun masih dalam bersatu sebagai budak dan belum merdeka, kata orang-orang. Faraja'a Abu Mansur rahimahu ta'ala ila ustadihi fa akhbaruhu an maqalatin nas falamma sami'a al ustad hadzal maqalah wa dunga rasahu ala turabi wa najarabbahu. Kemudian Abu Mansur pun pulang dan memberitahukan jawaban orang-orang kepada gurunya kalau budak yang ia inginkan tidak ada. Ketika mendengar penjelasan itu, ketika mendengar penjelasan Abu Mansur, gurunya meletakkan kepala di atas tanah atau bersujud dan bermunas kepada Allah. Wa qala ilahi innal makhluqa la yahtamilu karamahu idza balagha ngabdahu samanina sanatan bi anna yabqa 'ala raqi bal ya'taqahu fa anna balaghat samanina sanatan fa kaifa la ta'taqani minan nar wa anta karimun jawadun 'azimun ghafurun syakur fa a'taqahu Allah ta'ala bi husni man munajatihi. Ya Allah, sesungguhnya budak yang telah berusia 80 tahun tidak ada kecuali ia sudah dimerdekakan. Sedangkan aku sudah berusia 80 tahun. Bagaimana tidak engkau memerdekakanku dari api neraka? Padahal engkau adalah Zat yang maha pengasih, maha dermawan, maha agung, maha pengampun, dan maha penerima syukur, kata guru Abu Mansur dalam munajatnya. Akhirnya Allah memerdekakan sang guru dari neraka karena kebaikan munajatnya. Itulah, wahai sahabat Kang Gino dimanapun kalian berada, kajian kitab Usfuriyah bab hadis yang ke-3 tentang keutamaan menghormati orang tua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kitab ini, dari kajian ini, bisa mendapatkan manfaatnya. Sekian dari Kang Gino. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wal ngafu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.